Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ila alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin wa mawla amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, yang telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya kepada kita, terutama sekali iman dan takwa. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih sehat walafiat karena berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, selawat beriringkan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Habibullah, qudwah dan uswah kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa untayan kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pertemuan kita ini akan membahas tentang kado terindah, yakninya taubat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, taubat dalam Al-Quran perintah Allah untuk orang-orang yang beriman, yang hukumnya wajib. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah SAW berkata bahwa tidak ada di antara anak manusia ini yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah khilaf. Semua anak Adam itu dikatakan bersalah dan terlupa, bahkan berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khati'ina at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa diiringi dengan taubat. Jamaah rahimakumullah, taubat adalah kewajiban umat Islam. Taubat adalah kembali ke jalan Allah setelah terlanjur berbuat dosa dan maksiat, kembali kepada ajaran Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, menjauhi segala larangannya, mengamalkan segala perintahnya. Jamaah rahimakumullah, sering kita mendengar taubat, tapi kenapa masih ada lagi orang-orang yang kembali berbuat dosa setelah bertaubat? Maka pada hari ini kita bahas sedikit tentang apa syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenapa orang-orang tidak mau bertobat. Jamaah rahimakumullah, ada dua alasan kenapa orang tidak mau bertobat. Yang pertama, ada orang-orang yang menganggap bahwa dirinya tidak perlu lagi bertobat karena sudah kadung banyak dosanya. Dan orang ini disebut dengan orang-orang yang telah putus asa,
Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat ke-53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah terlanjur berbuat dosa dan maksiat untuk dirinya sendiri, jangan mereka putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Apa kasih sayang Allah itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah. Tanda kasihnya, sayangnya Allah kepada umat, kepada hamba-hambanya, meskipun sudah banyak berbuat dosa, andaikan sepenuh langit dan sepenuh bumi, dia datang mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Lalu kata Allah, aku akan ampunkan dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kenapa orang tidak mau bertaubat? Karena menganggap sudah dalam surga dirinya, meskipun belum meninggal dunia. Karena sudah terlalu banyak amal, dia merasa tidak perlu lagi bertaubat. Inilah orang-orang yang terlalu pede dengan amal salehnya. Padahal sesungguhnya orang-orang yang menganggap tidak berdosa, saat itulah kita kadang-kala berdosa. Karena sudah memiliki sifat sombong dan takabur. Jamaah rahimakumullah, belum tentu kita yang banyak amal, banyak ibadah, lengkap rasanya ibadah kita, rajin puasa, rajin kita mengerjakan sholat, tepat waktu berjamaah, belum tentu kita masuk surga. Karena ada kemungkinan, ada sifat atau kalbu kita yang satu saat nantinya memiliki sifat ria, sombong, atau iri dan dengki. Maka orang-orang seperti ini perlu dipertanyakan kenapa dia tidak mau bertobat. Jamaah rahimakumullah, perlu kita bertobat. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan, mentamsilkan dalam sebuah peperangan Hunain. Dia kembali daripada perjalanan yang sangat jauh dan perang itu. Lalu dia berhenti di sebuah kebun kurma yang sangat bersih dan indah bersama sahabat mujahid-mujahid ketika itu. Lalu Rasulullah berkata, wahai sahabatku sekalian, berhenti kita sejenak di bawah kebun kurma ini. Di bawah pohon kurma ini, pilih daun-daun, ranting-ranting, benda-benda yang ada sekitar Anda, tumpuk di depan saya ini. Lalu sahabat menumpuknya, mengumpulkannya dalam waktu sedikit bentar saja. Sahabat-sahabat mengumpulkan barang-barang yang ada sekitarnya. Lalu Rasulullah tak dilihatnya, dan Rasulullah pun tidak melihat sahabat-sahabat karena tingginya onggokan dari tumpukan sampah-sampah itu, benda-benda yang dikumpulkan sahabat itu. Lalu Rasulullah berkata, ya sahabatku sekalian, takutlah kamu akan dosa. Bila dosa ditumpuk, meskipun dosa itu kecil, akan menjadi tumpukan yang dosa yang amat besar. Sepertinya benda-benda yang ada di sekitar Anda ini. Ketika tadi dilihat tidak ada benda tumpukan yang setinggi ini, dan ketika dikumpulkan menjadi onggokan yang sangat besar atau menggunung. Jemaah rahimakumullah. Mungkin kita banyak pahala, mungkin kita banyak amal, mungkin kita banyak kebaikan, tapi di sela-sela kebaikan itu ada dosa hati kita yang tidak kita ketahui. Yang Allah saat itu mencatat bahwa itu adalah dosa. Seperti sombong, sakit hati, iri dan dengki, atau ria dalam beramal. Maka saat itulah amal kita habis dan musnah seluruhnya. Maka perlu kita bertaubat. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Apa syarat taubat yang diterima oleh Allah? Allah sebutkan bahwa taubat yang akan diterima oleh Allah itu mesti taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Apa syaratnya? Pertama, penyesalan yang mendalam akan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Yang kedua, kita harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bertekad tidak mengulanginya lagi. Memutus segala hal yang berhubungan dengan dosa itu dan bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi. Yang ketiga, lalu memperbanyak amal saleh. Bukti iman kita kepada Allah. Beriman dan meningkatkan amal saleh. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Bila kita sudah meningkat iman kita, buktikan dengan amal saleh. Kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat ke-70, illa man taba wa amana wa amila salihan yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali bila mereka sudah bertaubat
lalu dia beriman dan memperbanyak amal saleh, Allah akan ganti segala dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah, itulah penyayangnya Allah kepada kita. Maka taubat kita akan diterima oleh Allah bila kita mengiringi peningkatan iman dengan peningkatan amal saleh. Yang kelima, mengganti atau meminta rela barang-barang hak orang lain yang kita rampas atau yang kita ambil atau terlanjur mengambilnya. Rahimakumullah, kadangkala kita tidak mengira bahwa makanan yang kita makan itu adalah hak orang lain. Lalu kita makan, lalu kita ambil seperti padi di jalan. Ketika kita lewat, kita ambil satu biji padi itu lalu kita makan. Kadangkala durian orang masak, lewat kita di bawah pohon durian, lalu jatuh kita ambil. Sesungguhnya itu adalah penghalang kita untuk masuk surga. Karena yang kita makan akan menjadi darah, darah akan menjadi daging, dan semuanya. Itu kata Rasulullah, bila tidak minta relanya, bila tidak dihalalkan, maka menghalangi kita masuk surga selama-lamanya. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suktin. Tidak akan masuk surga selama-lamanya daging yang tumbuh dari yang haram. Jamaah rahimakumullah, maka jangan terlalu pede kita bahwa kita banyak amal, rajin puasa akan masuk surga. Ingat, ada hak orang lain yang kita rampas, yang kita ambil, perlu kita kembalikan supaya tobat kita diterima oleh Allah. Hak pertama itu adalah hak materi. Yang kedua, ada hak lain, yakni hak kebebasan, hak kebahagiaan oleh orang. Seperti kita memfitnahnya, menggunjinginya, kita minta maaf dulu kepada orang-orang yang digunjingi, agar kita bersama sama manusia ini saling berbaik-baikan, saling menyayangi, sehingga yang di langit pun menyayangi kita, diterima oleh Allah taubat kita. Jamaah rahimakumullah, demikian kajian, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tazakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.